Lu terima kasih dengan orang tua dengan cara lu nyelonong keluar, lu balik belakang, terus baru lu terima kasih. Makasih. Apakah itu sopan? Akhirnya dari ini video, publik pun tahu kalau ternyata lu tidak sopan. Sok paling jujur lah. Hola netizen yang terhormat, viralnya konten video TikTok yang menampilkan Richard Tedore ketinggalan HP dan mengetes kejujuran orang NTT membuat pemilik akun yakni Doni Rapu buka suara. Melalui unggahan video di akun TikToknya, Doni Rapu yang merekam konten video itu memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Secara personal, Doni Rapu meminta maaf atas videonya bersama Richard Tedore yang memberikan kesan negatif dan membuat banyak pihak merasa tersinggung. Menurutnya, tujuan dirinya bersama teman-teman datang ke NTT sebetulnya adalah untuk membantu pembangunan sekolah di Lembata, di mana Lembata merupakan wilayah NTT yang termasuk terkena dampak musibah badai Seroja beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, beberapa dari rombongan harus pulang menyeberangi pulau dengan menumpang kapal. Doni Rapu mengatakan bahwa saat video diambil waktu saat itu pukul 4 pagi dan dalam kondisi kelelahan. Akibat dikejar waktu dan harus cepat menyeberangi pulau, sekitar 200 meter dari pelabuhan, Richard Tedore baru menyadari kalau HP miliknya tertinggal di warung. Saat kapal bersandar di pelabuhan, mereka pun berlari-lari menuju warung. Menurut Doni Rapu, saat Richard Tedore bertanya tentang HP-nya, apa yang dicarinya itu masih tergeletak di toples. Ia pun menegaskan harus digarisbawahi bahwa video tersebut bukanlah konten tes kejujuran yang dengan sengaja meninggalkan HP. Menurut Doni Rapu, video itu hanyalah video yang direkam secara spontan dan dijadikan konten. Bahkan, ia pun tidak berkomunikasi dan meminta izin terlebih dahulu kepada Richard Tedore bila dirinya membuat video itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kakaknya tadi bilang kalau handphonenya abang tersebut ditelepon gak ada yang angkat. Oke, gak semua orang itu berani angkat telepon di handphone orang lain yang tertinggal. Tidak semuanya itu berani. Karena apa? Mungkin mereka menjaga etika, sopan santun. Ini handphone orang. Biar saja orangnya balik ke sini untuk ambil. Jangan kakak tuh kayak berasumsi, wah handphonenya nggak diangkat nih, teleponnya nih mungkin udah dijual nih, dia nggak jujur nih. Nggak gitu, caranya nggak gitu. Yuk datang ke tempat bapaknya lagi, minta maaf atas semua video yang sudah beredar, klarifikasi dan minta maaf, bahkan terima kasih. Karena ucapan terima kasih dan maaf itu tidak berat dan tidak mahal. Kasihan loh bapaknya. Dan kalian tuh juga jadinya diserang sama orang timur kan. Jangan klarifikasi panjang lewat video, jangan. Kita orang tuh pengen kalian berdua nih, dari yang videoin bahkan sama abangnya itu yang menuduh bapaknya ini pengen ngejual, gak jujur, balik ke sana. Lebih baik seperti itu. Itu gak baik. Kasihan tahu. Sumpah aku tuh juga nyesek ngeliat, kok ekspresinya gitu ya. Gak ada main kabur aja, gak ada bilang terima kasih. Itu tuh masih mending loh ditaruh di toples loh. Itu tuh ditaruh toples, bapaknya tuh nunggu kamu tuh balik semuanya untuk ngambil. Bukan udah disimpenin, kalian nuduh bapaknya nggak jujur. Bukan berarti bapaknya nggak manggil kita, nggak gitu. Nggak semuanya seperti itu. Bukan berarti nggak manggil, nggak apa, bapaknya yang mau ngambil itu handphone. Buktinya bapaknya tuh taruh handphonenya di toples. Yuk tidak seperti itu. Alangkah lebih baiknya bilang terima kasih walaupun hati kecewa. Ya, semoga dari masalah ini bisa jadi lebih baik ya. Padahal konten kalian tuh udah bagus loh, sangat-sangat bagus. Tapi jangan sampai 1000 kebaikan akan hancur dengan satu kesalahan. Buat apa kakak minta maaf? Kakak siapa? Itu orang NTT dong cari Richard, bukan kakak. Kakak pun nama son ada sebenarnya. Lebay kakak kok kami itu Richard datang, kok minta maaf ame. Terus satu ada pesan ke kamu Richard. Dia pun konten itu semua konten busuk. Lu bikin konten tes kejujuran pedagang kaki lima, pemulung. Untung lu dia bilang, mari kita tes kejujuran para pemulung atau mari kita tes kejujuran para pedagang kaki lima. Misalnya kalau Dongson jujur, berarti lu ini yang menanamkan stigma jelek kepada lu netizen, kepada masyarakat dan kepada seluruh Indonesia kalau semua pemulung dan semua pedagang kaki lima dan semua orang yang lu tes dong kejujuran itu sonde jujur.
Lu yang menciptakan ini pemikiran jelek, busuk, hati busuk kepada ini orang-orang dong. Itu sama dengan lu bilang, mari kita tes kejujuran orang NTT. Berarti lu dengan sendirinya mau mencoba untuk menanamkan stigma kepada orang Jawa, semua orang di luar NTT, kalau orang NTT itu sonde jujur. Lu salah, lu lebih busuk. Padahal kejujuran itu individu. Lu bapak dan lu mama yang ajar itu kejujuran. Jadi lu kembali di rumah, lu tanya kembali dari lu bapak dan lu mama, dong ajar kasih lu kejujuran ke sonde, atau dong ajar kasih cara terima kasih ke sonde. Makasih bapak. Jadi kakak Nyong yang ini minta maaf dengan kakak Richard itu, kakak dua karena muncul, kakak siap su karena NTT sonde biasa sakit hati, sonde terlalu lama dia dendam, bisa memaafkan, hanya kakak dong terima dulu dia pun bahasa dari liang kubur sampai nenek moyang dong bekas bangun dulu, baru kakak dong tenang. Makasih. Yang diminta klarifikasi siapa? Yang klarifikasi siapa? Yang netizen minta klarifikasi itu dari Richardnya langsung tuh, nggak usah diwakilin, nggak usah diedit-edit juga videonya, nggak usah dikasih tahu juga, orang pada tahu kalau itu bukan konten tes kejujuran seperti konten-konten kalian sebelumnya. Nggak usah diedit juga sampai di slow motion, diperkeras suara ucapan terima kasih yang si Richard. Yang jadi pro kontranya netizen itu adab bro. Bagaimana cara? Ya orang Indonesia pada umumnya pentingnya ada kata mohon maaf, tolong, permisi, atau salam, terima kasih. Itu loh dengan cara yang sopan santun. Itulah pentingnya adab itu nomor 1. Richard yang harus klarifikasi bro. Oke, thanks. Lagi dan lagi permintaan maaf ujung-ujungnya terakhir. Hey, siapapun mau yang melampirkan minta maaf ataupun yang belum minta maaf, ini bukan tentang konten, tapi ini tentang moral dan adab. Jadi kita berkunjung ke suatu daerah dan memang yang dikatakan bapak katanya baik untuk membangun sekolah di tempat tersebut, tapi ada satu ataupun ada 2 gesekan untuk buat konten. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau untuk buat konten, tapi kita lihat dulu adabnya, etikanya. Kalau misalnya kita berkunjung ya ke suatu daerah atau kita memang punya niatan baik, ya lakukan niatan baik tersebut dengan mengharap ya ridho Tuhan. Kalau memang ada niatan seperti itu untuk tes kejujuran dan tidak untuk meminta persetujuan, itu salah. Yang pertama, melanggar hak cipta, melanggar ada beberapa kode etik di sana. Bukan hanya dari segi norma. Ketika kita tahu konten itu bertentangan dengan moral, dengan etika, tidak perlu dipublish, tidak perlu mencari eksistensi yang lain. Masih banyak kok konten-konten yang bermutu, masih banyak kok hal-hal positif yang bisa di-share ke sosial media, tapi bukan untuk hal yang seperti ini. Apalagi di timur, khususnya di NTT. Hati-hati loh, orang-orang timur, orang-orang NTT itu lebih peka, itu lebih kekeluargaannya lebih tinggi. Ya mohon izin daripada mungkin daerah-daerah yang lain, tapi kebersamaannya mereka kuat. Bukan hanya tentang kejujuran di sana, tapi kode etik, moralnya di mana, etikanya di mana. Apalagi itu anak muda ya. Beberapa influencer yang lain ataupun yang dikatakan membantu, kalian orang yang mungkin lebih berpendidikan, punya niat untuk membangun sekolah dan ada niat untuk buat konten, berarti lebih mikir. Tapi pikirannya kemana? Positif apa negatif? Jangan sampai keulang kembali. Itu jadi konten yang kalau bisa turun nanti. Jadi hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berperilaku, hargai orang-orang yang memang mereka itu orang-orang di sana. Kalau mau jadi kunjungan, kalau mau untuk mendapatkan hal positif, ya lakukan dengan cara yang baik. Jangan nyeleneh jadi orang, nanti kena azab baru tahu rasa. Dari video klarifikasinya si Duni, bilangnya si Richard ini dia mengucapkan terima kasih. Tapi apakah cara terima kasih lu betul kok? Lu terima kasih dengan orang tua dengan cara lu nyelonong keluar, lu balik belakang terus baru lu terima kasih. Makasih. Apakah itu sopan? Akhirnya dari ini video publik pun tahu kalau ternyata lu tidak sopan, sok paling jujur lah.
tapi tidak sopan, tidak tahu terima kasih, tidak tahu menghargai orang tua. Tahu sonde. Terima kasih tuh lihat mata. Minta terima kasih di orang itu baru tulus. Jadi lu jangan bilang itu bab tuh son tulus. Ternyata lu lebih son tulus le. Supaya kok orang son jual. Bye. Bukan kakak, tapi Richard yang harus minta maaf. Tahu tidak? Sekalipun kakak itu yang buat video tapi kan objeknya dia dengan itu bapak. Coba dia yang minta maaf. Bapak bilang terima kasih ya bapak. Aduh minta maaf bapak. Aduh terima kasih bapak ya sudah jaga ini HP. Aduh minta maaf banyak saya lupa. Begitu ke. Kami orang NTT itu baik kakak. Kami tuh baik sekali. Tapi kalau datang kami punya jahat, itu juga jahat sekali ya. Kami jahat itu bukan di sosial media, tidak. Kami jahat tuh langsung, ketemu langsung gitu. Kau malah abang sih yang minta maaf. Richardnya mana? Itu si kayak Tuhan udah bisa menilai isi hati seseorang. Mana dia? Seharusnya dia tuh yang keluar, bukan abangnya nih. Terus juga nih dicariin sama Marion Jola nih, saudara NTT yang mau cari ini Richard Tedore. B mau ikut dicariin tuh, bilang sama Richardnya. Ini klarifikasi apa? Yang kita perlu tuh itu laki-laki yang bicara tuh, laki-laki jujur itu. Konten-konten di TikTok itu bagus, eksperimen. Sifat aslinya kayak begitu, orang semua sudah tahu. Kelakuan begitu. Saya dapat di Merauke tuh kasihan, mata biru. Post tahu tuh, mata biru. Bilang dia bikin klarifikasi tuh, manyam sih.